Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog siang hari ini, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan tanggapan dari masyarakat warga bicara mengenai jalannya sidang Mario Dandi yang akan dimulai besok. Ada rekan kami Jasmine Rahmadi di sana. Jasmine, silahkan. Ya, selamat siang Vena, Kintan dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa besok Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang perdana terhadap tersangka Mario Dandi dan juga Shane Lucas atas kasus perencanaan penganiayaan terhadap David Ozora. Lantas, bagaimana pendapat masyarakat mengenai sidang esok hari dan apa harapan mereka terkait sidang esok? Kita akan tanyakan kepada sejumlah masyarakat yang berada di sini. Halo, dengan Mas siapa? Mas Edo, Kak. Mas Edo. Oke, Mas Edo, ngikutin nggak sih kasus Mario Dandi Satrio nih yang melakukan penganiayaan terhadap David Ozora? Ngikutin. Ini kan kasus berangsur-angsur cukup lama juga ya. Jadi masyarakat berharap cepat terselesaikan. Cukup lama ya, dan besok ini akhirnya akan masuki tahap persidangan atau persidangan perdana. Menurut Mas Edo gimana? Harapannya apa Mas terkait persidangan esok hari? Ya, Indonesia kan negara hukum, jadi masyarakat berharap dihukum setimpal-timpalnya. Apa yang dilakukan Mario Dandi itu kan cukup perilaku yang tercela. Jadi dihukum secara adil dan seadil-adilnya di negeri ini. Kalau menurut pendapat Mas Edo sendiri, kira-kira hukuman yang setimpal atau adil begitu untuk Mario Dandi apa sih Mas? Atau penjara berapa tahun atau seperti apa? Mungkin seumur hidup 20 tahun lah paling sedikit. Oke. Iya. Mas Edo, kira-kira kenapa sih kalau kasus penganiayaan atau kekerasan ini masih marak sekali terjadi di Indonesia, khususnya untuk kalangan anak muda begitu? Mungkin kalau buat anak muda, dia kan ibaratnya masih seumuran sekolahan ya. Masih mencari jati diri atau karena egonya belum bisa ditahan. Kalau pengalaman saya seperti itu sih. Oke, baik, terima kasih Mas Edo. Pemirsa, mungkin kita akan tanyakan kepada salah satu warga lagi di sini apakah ada pendapat lain yang bisa diberikan. Di sini ada Mbak siapa? Mbak Rizka. Nah, ini kan besok akan masuki tahap persidangan nih untuk kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi. Mbaknya ngikutin nggak sih kasus ini? Iya, ngikutin Kak. Nah, menurut Mbaknya gimana terkait kasus ini dan juga persidangan esok hari? Harapannya apa sih Mbak? Semoga dihukum sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku aja sih. Udah, itu aja. Kira-kira apa nih harapannya untuk hukuman yang mungkin nanti akan diberikan kepada Mario Dandi dan juga Shane Lucas sebagai tersangka dalam kasus ini? Ya sesuai pasal aja sih Kak, dan tidak mengulangi lagi, dan semoga banyak rakyat Indonesia yang sadar akan kekerasan itu. Ada harapan atau pesan yang mungkin bisa disampaikan kepada majelis hakim ataupun jaksa penuntut umum untuk sidang besok hari? Boleh. Semoga majelis hakimnya melakukan dengan seadil-adilnya dan tidak berat sebelah. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Rizka. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan dua warga DKI Jakarta. Tadi ada Mas Edo dan juga Mbak Rizka yang memberikan pendapatnya terkait kasus dari Mario Dandi dan juga Shane Lucas yang besok akan masuk ke tahap persidangan. Di mana sebelumnya pihak humas dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, juga mengatakan bahwa untuk sidang esok hari ini tidak akan ada penjagaan khusus, namun tentunya pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan keamanan dan juga kelancaran dari sidang esok hari. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Vena Kintan. Baik, terima kasih Jasmine Rahmadi melaporkan langsung mendengar suara rakyat, tanggapan-tanggapan mengenai jalannya persidangan untuk Mario Dandi yang akan dimulai besok. Saya mau ke Bang Aristo. Bang, ini kan banyak masyarakat yang juga tadi ada yang mengatakan bahwa hukumannya patutnya seumur hidup. Nah, ini jadi sorotan masyarakat juga kasus ini, Bang. Tapi sebetulnya yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebetulnya kasus persidangan ini bisa bergerak lama rasa-rasanya? Ada masyarakat yang mengatakan bahwa kok lama banget ya jalannya persidangan. Nah, menurut Bang Aristo emang seperti itu kah? Jadi pertama saya komentar dulu nih soal, ini salah satu bentuk variabel tekanan publik tadi ya, pendapat rakyat. Nggak apa-apa, sah-sah aja, tapi tadi yang saya bilang contoh buruknya, bagian sisi buruknya adalah kan mereka kan nggak terlalu tahu ya. Jadi harapannya hukuman seumur hidup, karena mereka nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi dan nggak ada juga hukuman seumur hidup dalam perkara ini, dalam pasal dakwaan ini. Nah, ini salah satu contoh konkret sisi bukan buruk ya, sisi negatif lah saya bilang dari tekanan publik. Nah, tadi balik ke pertanyaan, ini kok rasa-rasanya bergerak lama ya. Sebenarnya kalau dilihat dari standar penanganan perkara di Indonesia ini nggak lama-lama banget. Kira-kira ini kan mungkin
4 bulan sampai 6 bulan kali ada ya. Sesuai standar ya Bang berarti? Sebenarnya agak lebih cepat. Di Indonesia ini kan kadang-kadang kan suka lama. Ini sudah dibantu tekanan publik karena kita lihat ini kan bukan hanya Mario Dandi aja. Kemarin yang AG kan sudah putus kira-kira 3 bulan. 3,5 tahun. Iya, 3,5 tahun. Maksud saya putusan pertamanya itu kan di bulan Maret kalau nggak salah ya, sebelum Lebaran. Kemudian sudah banding, cepat sekali bandingnya katanya 1 kali 24 jam. Tadi ngobrol-ngobrol sama Mbak Dian sudah putusan, tetap 3,5 tahun. Tapi sekarang kasasi. Jadi kalau ditanya apakah ini lama apa enggak, berdasar kalau kita komparasi dengan kasus-kasus lain ini sama sekali tidak lama. Yang kedua, mungkin kita bisa lihat juga di kompleksitas kasusnya karena ini kan banyak anak ya, ada korbannya anak, ada salah satu pelakunya saksi yang anak yang berkonflik juga anak, artinya banyak juga instansi terkait, termasuk instansinya Mbak Dian yang tugasnya mengobservasi, ya memastikan semua berjalan pada relnya. Nah ini komplikasi ini mungkin yang menyebabkan itu orang merasa menjadi agak lama. Tapi kalau kita lihat dalam helikopter view penanganan perkara Indonesia ini sih nggak lama. Oke. Melanjut pernyataan dari Bang Aristo tadi, ini kan korbannya anak, saksinya juga anak, AG. Nah, ada saksi satu lagi anak juga. Anak juga saksi satu lagi. Nah, sensitivitas anak yang ingin saya tanyakan apa-apa saja sih yang sebetulnya boleh diungkap di persidangan, apalagi menyangkut korbannya anak, saksinya anak. Yang pasti proses persidangan ini harus dijaga supaya tidak menambah penderitaan, terutama bagi korban. Ketika korban kondisinya tidak memungkinkan untuk hadir di persidangan, memberikan kesaksian dan lain-lain, saya rasa acara pidana memberi ruang untuk itu. Karena kembali lagi, kita harus berkeadilan juga kepada anak. Nah, bentuk berkeadilan pada anak menyesuaikan kondisi anak, kita diberi ruang. Kemudian ketika proses kesaksian juga, misalnya harus menghadirkan saksi anak ataupun AG sebagai AKH, itu juga bisa juga anak tidak hadir tapi dilakukan secara daring. Kenapa? Kami lebih merekomendasikan dilakukan secara daring karena persidangan ini selalu menyita perhatian publik. Banyak sekali masyarakat akan datang, media akan datang banyak. Itu mempressure publik juga. Betul. Ya? Itu sangat mempressure anak-anak. Wong kita saja orang dewasa kalau datang di persidangan duduk di tengah aja pasti keder juga. Apalagi anak dengan sorotan macam-macam. Jadi sebaiknya penegak hukum dalam hal ini jaksa bisa memfasilitasi kondisi itu sehingga anak yang harus bersaksi ini dilakukan secara daring untuk meminimalkan dampak-dampak buruk dari peradilan pidana itu. Itu sebenarnya semangat yang harus diusung sehingga baik korban, saksi ini harusnya ya ada pendampingan juga, tidak sebatas didampingi oleh penasihat hukum, tapi juga ada kita kan di aturan ada mereka termasuk dalam anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, sehingga ada pekerja sosial, ada psikolog yang sebaiknya mendampingi anak-anak tersebut. Oke, Mbak Dian kan juga sudah berkoordinasi dengan pihak keluarga dari korban ya, dalam hal ini David Ozora. Apakah sudah ada perbincangan nantinya David Ozora akan dihadirkan dalam persidangan nanti? Belum, kalau terkait dengan proses hukum ini belum, kami belum ada komunikasi terkait itu. Oke, Bang Aristo terakhir closing statement mengenai jalannya persidangan besok. Ya kalau untuk besok agenda pertama itu kan pembacaan dakwaan ya, pembacaan dakwaan dari jaksa. Kemudian sehabis pembacaan dakwaan ditanya apakah Mario Dandi mengerti atau tidak dakwaannya, nature dakwaannya. Kemudian kalau dia jawab nggak ngerti, ya dia harus dijelaskan lagi dengan bahasa yang lebih sederhana. Itu kan hukumnya ya kalau untuk besok. Di habis itu ditanya pengacaranya mau eksepsi nggak? Eksepsi itu artinya menjawab dakwaan itu tapi tidak substansinya tapi formalitasnya. Apa maksudnya formalitasnya? Ketika pemeriksaan saksi, ketika diperiksa bener nggak meriksanya polisinya gitu loh. Perlakuannya. Jadi itu agenda buat besok ya kira-kira ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Dian, Bang Aristo. Kita kawal ya bagaimana jalannya persidangan untuk besok yang nampaknya juga masih akan terus berlanjut ya. Masih ada Mario, kemudian juga ada Shane yang juga akan menjalani persidangan besok. Dan apa kabar Indonesia siang harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami.